Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabta Saputra, NIM 191263201044, semester 6, jurusan Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Administrasi STIA Adabiyah Padang, tahun akademik tahun 2022, dengan dosen pengampu Bapak Agus Nurrofik, Eskom MM. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi tugas metode penelitian saya dengan judul "Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Melengkapi Administrasi Kependudukan, khususnya Akta Kelahiran di Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto." Studi kasus di Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Dengan latar belakang unsur kependudukan sangat memegang peranan dalam berbagai segi, khususnya bidang pembangunan nasional, sebagai bahan dasar dalam rangka perumusan strategis di bidang kewarganegaraan. Karena hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terkait dengan subjek sekaligus objek pembangunan suatu daerah tersebut. Dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sawalunto dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai instansi yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Salah satunya dalam hal kegiatan pelayanan akta kelahiran, di mana akta merupakan salah satu identitas yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan harus memiliki kejelasan status yang mempunyai kekuatan hukum, tetap mempunyai kedudukan hukum yang sama sebagai warga negara Indonesia. Hal ini telah diserukan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1, dengan bunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Oleh karena itu, setiap kelahiran wajib dilaporkan kependudukan pada instansi terkait paling lambat 60 hari sejak kelahirannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 28 ayat menjelaskan pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaan diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat desa dan kelurahan. Akan tetapi, penulis masih banyak menemukan masyarakat di Desa Santu, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto yang tidak mempunyai akta kelahiran di saat pengurusan surat menyurat ke kantor desa. Dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengangkat ini sebagai penelitian proposal. Dengan rumusan masalah A, bagaimana persyaratan dan pengurusan akta kelahiran di Desa Santu, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. B. Alasan masyarakat untuk tidak melengkapi akta kelahiran di Desa Santu, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. C. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh aparatur dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi akta kelahiran di Desa Santu, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Metode dan tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Metode ini merupakan penelitian yang menekan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita yang harus kompleks dan rinci. Tipe penelitian digunakan adalah deskriptif dengan strategi studi kasus. Itu suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Subjek dan informasi penelitian digunakan dapat berupa benda atau orang. Sedangkan informasi penelitian penulis adalah satu orang kepala desa, satu orang bidang pelayanan desa, dan 3 orang masyarakat di Desa Santu. Tempat penelitian adalah kantor Desa Santu. Sumber teknik pengumpulan data dan analisis data peneliti digunakan adalah primer adalah sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dianalisa dengan data kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan data-data non-angka seperti wawancara atau catatan laporan dari buku-buku, artikel, juga termasuk tulisan seperti foto dan gambar. Pengertian partisipasi adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, yaitu mengambil bagian atau pengikut, serta menurut Keith David, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental emosi seseorang kepada pencapaian tujuan yang ikut bertanggung jawab di dalamnya. Sebenarnya partisipasi menurut kata lain adalah gejala demokrasi di mana orang ikut disertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab ke tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Pengertian masyarakat. Masyarakat pada dasarnya adalah sama, yaitu jumlah manusia yang merupakan satu
satuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama meski pada konteksnya berbeda-beda. Seperti administrasi kependudukan dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Dasar Hukum Administrasi dalam Peraturan Pemerintah 37 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu segala sesuatu yang mengatur pelayanan administrasi, pembuatan KTP, KK, pembuatan SKTM, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan, serta surat akta nikah dan surat pindah datang domisili, maka pemerintah berkedudukan haruslah diselenggarakan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Menjelaskan administrasi kependudukan sebagai sesuatu sistem yang diharapkan dapat terselenggara sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Pengertian akta kelahiran itu suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Manfaat memiliki akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara status individu dan status kependudukan dan status kewarganegaraan. Sebagai dokumen persyaratan pendaftaran pendidikan mulai dari tingkat pernikahan sampai perguruan tinggi, sebagai dokumen persyaratan pelamaran pekerjaan termasuk menjadi PNS, anggota Polri dan lain-lain, sebagai dasar pembentukan NIK dan persyaratan pembuatan KTP dan KK, sebagai dasar legalitas penentuan hubungan ahli waris. Proses penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran di Desa Santur. Jika seorang ingin mengurus akta kelahiran, maka dilengkapi persyaratan sebagai berikut. Yang A, surat keterangan kelahiran. B, fotokopi KTP pelapor dan saksi. C, fotokopi kartu keluarga orang tua. D, fotokopi kutipan akta nikah orang tua yang digalerisir oleh kepala urusan agama. E, surat keterangan kematian. Bagi pemohon yang orang tuanya sudah meninggal dunia harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Dan F, setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak hari kelahirannya. Jika persyaratan di atas sudah dilengkapi dan tidak ada masalah data dalam persyaratan, maka kutipan akta catatan sipil sudah dapat diterbitkan paling lambat 4 hari kerja sejak persyaratan diterima. Dan mengenai biaya pengurusan akta catatan sipil sebelumnya, batas waktu ditentukan tidak dikenakan biaya, dalam kurung gratis. Sedangkan apabila pengurusan akta percatatan sipil yang melebihi batas waktu pelaporan dikenakan denda administrasi sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2019. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.